Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan jual beli. Di hari ini kita masuk di hadis yang kedua yang belum sebutkan dalam hukum seputar jual beli. Adapun nomor hadisnya sudah nomor 767. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'amal fathi wa huwa bi Makkah, inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Qila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha tutla biha subul wa tudhanu bihal julud wa yustasbihu bihan nas. Qala la wa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, qatalallahu al-yahuda inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah, muttafaqun alaih. Ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Fathu Makkah, waktu itu Nabi sedang di Makkah, di hari Nabi menaklukkan Makkah. Beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, berhala. Ini 4 jual beli yang dilarang. Jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli berhala. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau lemaknya bangkai? Fa innaha, sesungguhnya dia, tutla biha sukun, biasanya dipakai untuk mencat perahu. Wa tudhan bihal julud, biasa juga dipakai untuk meminyaki kulit. Wa yastasbihu bihan nas, juga biasa orang akan pakai untuk lampu sebagai minyaknya. Pekal, kata Nabi, la huwa haram, tidak, dia haram. Ini cabang dari jual beli bangkai. Bagaimana kalau lemaknya? Kata Nabi, tidak, itu haram. Ini menunjukkan sama kita nanti, walaupun dibutuhkan yang haram itu tetap haram. Yang haram itu tetap dikatakan haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang lemaknya, qatalallahu al-yahud
Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahudi. Inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim syuhumah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka lemaknya, jamalu, mereka oleh. Kan yang diharamkan lemaknya, akhirnya dia oleh. Setelah itu baru dia jual. Fa'akalu tamanah. Setelah itu mereka makan harganya. Itu menjadi sebab mereka diperangi. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan laknat. Mereka tatkala diharamkan sesuatu itu, dia menjualnya, baru dia kan haram makan, haram dimakan, tapi dia olah dan dia jual. Hadis ini menjelaskan beberapa jenis jual beli yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, khamr. Apa itu khamr? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan khamr itu dengan ciri. Telah menjelaskan khamr itu dengan cirinya, bukan penyebutan namanya. Telah menyebutkan khamr itu dengan cirinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskir khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Jadi bukan dilihat dari bahannya. Ini definisi khamr dari Nabi. Kan setiap zaman berbeda-beda. Kata Nabi, kullu muskir khamr. Setiap yang memabukkan itulah dibilang khamr. Wa kullu muskir haram. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Ini definisi khamr. Kita bertanya, apa itu khamr? Semua yang memabukkan. Otomatis. Iya. Ini definisi khamr. Semua yang memabukkan dinamakan khamr dalam syariat. Apakah seperti dulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih lapang teman. Ini banyak kosong, masa. Majalah muda. Ini sekali lagi, kalau kita bertanya apa itu khamr? Dulu kan bahannya anggur, nabid, itu anggur yang direndam sampai jadi khamr. Ada juga kadang mereka buat bahannya dari kurma yang direndam sampai memabukkan. Dulu. Sekarang kan banyak macam. Yang jelas kata Nabi, ini syariatkan untuk alam semesta. Dari zaman Nabi sampai nanti manusia terakhir. Ini hadis dipakai. Kullu muskir khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskir haram. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Ini tentang hukumnya. Tentang hukumnya. Dan tentang hukum khamr ini tentunya termasuk perkara yang darurat dalam agama kita ditahu oleh setiap orang. Setiap muslim tahu khamr itu haram. Sudah masuk dalam golongan perkara yang darurat diketahui. Karena semua orang tahu. Semua orang tahu. Di pembahasan ini bukan hukumnya. Bukan hukum meminumnya. Karena hukum meminumnya jelas. Di pembahasan kita malam ini, hukum menjualnya. Hukum menjualnya. Maka tidak diragukan seluruh para ulama dari masa ke masa, mulai dari zaman Nabi, para sahabat, sampai kita sekarang ini,
Tidak ada satupun yang menghalalkan jual beli khamr. Tidak ada yang menghalalkan. Karena dalil-dalil dalam masalah ini sangat terang. Di antara yang kita baca tadi, Nabi berkhutbah. Makanya perkara ini terkenal. Nabi berkhutbah di Fathu Makkah saat Makkah itu ditaklukkan. Beliau katakan innallaha wa rasulahu harrama. Jelas sekali lafaznya. Bai al-khamr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Telah mengharamkan jual beli khamr. Ada kejadian di masa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat waktu awal diharamkannya khamr. Dan sebagiannya belum tahu bahwa khamr itu haram. Iya. Maka dia datang membawakan khamr terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di sana beliau dikatakan bahwa khamr telah diharamkan. Maka dia tidak membuangnya. Kalau penduduk Madinah itu mereka ketika turun haramnya itu langsung dia pecahkan kendi-kendinya, mereka buat jalan-jalan di pasar-pasar. Jadi ini tidak tahu dia. Akhirnya ketika dibilang diharamkan itu sudah diharamkan, dia tidak buat, dia simpan, dia mau jual. Dan Nabi SAW juga katakan kepadanya, Inna allaha idha harrama syai'an harrama thamanahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu maka haram harganya. Jika barangnya haram, harganya haram. Itu disebutkan. Dan itu menjadi kaidah. Itu menjadi kaidah di dalam permasalahan jual beli. Dalam permasalahan jual beli. Ini tentang hukum jual beli khamr. Yang kedua, yang disebut oleh Nabi adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya wal maitah. Jual beli maitah. Maitah itu adalah mazalat anil hayah la bidaka syar'iyyah. Bangkai itu yang hilang nyawanya bukan karena disembelih secara syar'i. Semua yang hilang nyawanya bukan karena disembelih dari hewan, itu namanya maitah, bangkai. Itu namanya bangkai. Dan bangkai ini tidak diragukan juga dalam Islam akan haramnya dimakan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang haram, maka di antara yang Allah sebutkan adalah al-maitah, bangkai. Itu memakannya. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Iya. Kecuali dua bangkai. Dikecualikan oleh Nabi SAW dalam hadis. As-samak wal jarad. Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ikan tak perlu disembelih. Boleh langsung dimakan. Belalang sama juga. Tidak perlu disembelih. Boleh langsung dimakan. Ini bangkai yang halal. Selain ini, semua bangkai haram dimakan. Nah, sekarang ini bukan hukum memakannya. Karena itu akan datang juga nanti di pembahasan kitab Al-Atimah. Pembahasan tentang makanan dan minuman. Sekarang ini pembahasan kita adalah hukum memperjualbelikan bangkai. Hukum memperjualbelikan bangkai. Tidak ada silang pendapat berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita ini yang akan haramnya melakukan transaksi jual beli bangkai. Dinukil oleh Ibn al-Mundhir ulama Syafi'iyah. Beliau katakan al-ijma'u ala tahrimi bai'il maitah. Sepakat akan haramnya jual beli bangkai. Beliau katakan bayustatna min dzalika samak wal jarad. Dikecualikan dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Selain ini tidak ada yang dihalal. Tidak ada yang dihalalkan. Iya, dari bangkai.
Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa ini mencakup seluruh dari bangkai itu. Dagingnya, tulangnya, semuanya, lemaknya, apalagi lemaknya tadi. Bahkan disebutkan oleh sahabat, bagaimana kalau digunakan untuk set perahu saja? Bagaimana kalau dipakai untuk minyak saja? Bagaimana kalau dipakai untuk lampu saja, penerangan? Nabi katakan, la haram, itu diharamkan. Haram bangkainya, haram lemaknya, maka haram harganya. Maka haram harganya. Dikecualikan kalau itu saat dia hidup, hal tersebut tidak hidup. Apa itu maksudnya? Bulunya, tanduknya, itu dikecualikan. Kan bulunya itu tidak bersambung hidupnya dengan yang memiliki. Kalau itu dikecualikan, itu dibolehkan menjual bulunya. Demikian pula kata para ulama rahimahullah, dalam hal ini dikecualikan oleh mayoritas kulitnya, tapi dengan satu syarat, jika sudah disamak. Kulit bangkai kalau sudah disamak, halal kita beli. Sebagaimana hal ini datang dalam hadis Nabi SAW, bahwa salah seorang istri beliau meninggal, kambingnya mati, mau dibuat diseret. Kata Nabi, hal tafa'tum biha, hal aqadtum biha, tafa'tum biha. Tidakkah kalian ambil kulitnya, kalian mengambil manfaat dengannya? Kata para sahabat, ini main, ini bangkai, kan haram. Nabi jelaskan bahwa kulit apabila telah disamak itu menjadi suci. Kulit apabila telah disamak maka dia menjadi suci, dan ketika sudah suci maka halal diperjual belikan. Ini yang dikecualikan dari bangkai yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan pembahasan bolehnya jual beli kulit bangkai yang sudah disamak, ini adalah pembahasan mencakup juga kulit-kulit bangkai yang bahkan tidak boleh dimakan dagingnya. Seperti ular, kan tidak dimakan memang dagingnya. Nah, ketika disamak, jual beli ular tidak boleh, karena haram dimakan. Tapi kalau kulitnya gimana? Jika sudah diolah, disamak, diproses, halal jadinya. Halal jadinya. Ini yang disebutkan terkait dengan pembahasan bangkai. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, termasuk hal yang diharapkan diperjualbelikan adalah al-khinzir, babi. Tidak diragukan kalau memakannya itu sudah terkena syariat kita. Terkena dalam syariat kita. Berdalil dengan Quran, hadis yang sangat banyak. Juga sepakat kaum muslimin bahwa babi dalam agama kita diharamkan untuk dimakan. Bagaimana kalau dijual? Itu pembahasan kita di malam hari ini. Sama juga diharamkan. Kaidah umumnya Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu maka haram harganya. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Mundir, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan selainnya bahwa melakukan transaksi jual beli babi itu haram dalam agama kita. Haram dalam agama kita. Dan sangat jelas yang ada di buku. Innallaha wa rasulahu harrama bai' al-khamr wal maitah wal khinzir. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi. Ini disebutkan dengan jelas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya yang keempat yang disebutkan oleh Nabi, bai'ul asnam,
menjual sonam. Apa itu sonam? Sonam itu kullu ma yu'bad min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Patung itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Demikian pula yang disebut dengan nama al-wathan, berhala. Semuanya itu juga diharamkan untuk diperjualbelikan. Kalau ini juga disepakati oleh ulama rahimahullah bahwa tidak boleh kita sebagai muslim jual beli berhala. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim jual beli berhala yang disembah selain Allah. Apakah itu berupa patung, foto, apapun itu. Iya, kalau foto itu disembah selain Allah, orang kalau pajak di rumahnya katanya ini berkah. Kalau ada ini foto maka rumah ini akan kaya. Maka itu berhala namanya. Jual beli foto seperti itu diharamkan dalam syariat kita. Karena masuk semuanya dalam asnam. Asnam itu disembah selain Allah. Haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Ini yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan jelas. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW tadi diterangkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, menjual langsung barangnya tidak boleh. Demikian pula hal-hal yang lain, bahkan disebutkan oleh para ulama, patung walaupun sudah dipotong-potong haram dijual. Tidak bisa dipakai oleh kita sebagai muslim. Iya, apapun nanti bentuknya. Dari mana sisi pendalilannya ini? Orang Yahudi ketika diharamkan itu sesuatu, haram bangkai. Mereka olah, baru dia jual, dia tak makan langsung barangnya, tapi dia makan harganya. Allah celah mereka dengan itu. Demikian pula kita muslim. Ketika sesuatu itu haram, maka haram terkait dengan itu. Iya, semua terkait dengan itu. Apakah sebelumnya atau setelahnya? Maksudnya, apakah bentuk patungnya atau itu dari potong-potong dari patung itu juga sama, itu diharamkan. Itu diharamkan. Sama dengan bangkai tadi. Sama juga dengan babi. Sama juga dengan khamr. Itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Semua ini secara umum mayoritas ulama menerangkan ya apa yang kita sebutkan tadi itu disebutkan akan tidak dibolehkan bahkan untuk dipakai. Sampai para ulama membahas apa hukum pakai bulu babi. Kan haram dagingnya. Bulunya gimana? Bulunya. Kata para mayoritas ulama rahimahumullah, ya, kata mereka babi itu najis. Itu pertama, haram dimakan. Maka haram untuk dijual dan mengambil manfaat darinya. Apapun itu. Yang Nabi bilang, kenapa kalian tidak ambil kulitnya? Itu bangkai yang halal asalnya. Cuma karena tidak disembelih, boleh dipakai. Adapun yang haram zatnya, seperti babi kan haram zatnya. Maka itu haram semuanya. Sampai bulunya. Apalagi telah diadakan penelitian, babi itu walaupun diistihalah, diolah, ternyata tidak berubah zat. Sudah ada penelitian bahwa babi itu tidak berubah zatnya walaupun sudah diolah. Tidak berubah zatnya walaupun dia diolah. Makanya disebutkan ya bahwa syariat ini sampai nanti turun Nabi Isa itu membunuh babi-babi yang dimakan oleh orang-orang sebelum kita. Nabi Isa karena beramal dengan amalan Islam. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, la yusikanna yanzil fikum ibnu Maryam hakaman muqsita." Hampir turun kepada kalian Isa ibnu Maryam
yang akan menegakkan hukum yang adil, fayuksir as-salim as-salim, maka dia akan mematahkan, menghancurkan salib yang disembah oleh orang Nasara, wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi-babi, wa yad'u jizyah, dan akan meletakkan pajak bagi yang tidak beriman agama Nabi Muhammad SAW. Ini juga sekaligus hadis yang saya sebutkan ini adalah menunjukkan bolehnya membunuh babi, tapi bukan untuk dimakan. Iya, membunuh karena dia mengganggu. Dan dia mengganggu. Bahkan para ulama menyatakan juga kalau mayoritas boleh dibunuh walaupun tidak. Boleh dia dibunuh walaupun tidak mengganggu. Boleh itu babi dibunuh walaupun dia tidak mengganggu. Ini yang terkait dengan hadis yang ini. Mungkin kita cukupkan atau banyak masalah yang ingin ditanyakan, seperti kita sudah berjanji sama Pak Haji Idrus. Insyaallah kita lanjut lagi hadis berikutnya di pertemuan akan datang. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi ibadah yang lebih 700 bahwa sebelum laju berbahasa ini ada hitungan dari kita yang berposisi masih Allah bisa paham secara baik dan benar korelasi antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Iya, jadi tidak, maksudnya terkait dengan kita tidak bertanya ini Pak. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Iya baik, Masya Allah. Sebenarnya ada disebutkan dalam hadis di dalam pembahasan tauhid bahwa fikih ibadah itu terkait dengan hak Allah yang wajib kita ketahui. Sementara fikih muamalah ini terkait dengan hak hamba. Nah, kalau kita penuhi ini, maka kita akan masuk surga. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal kitab Tauhid. Jadi Nabi membonceng Mu'ad di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Dia tanya, apa itu hak Allah atas hamba? Terus apa hak hamba kepada Allah? Iya. Ini di hadis itu. Mu'ad bilang Allah wa Rasulullah. Tak tahu. Nah, Nabi sampaikan hak Allah itu kan untuk diibadahi. Hak hamba untuk tidak disiksa. Kalau dia sudah beribadah. Kemudian dalam hadis juga sahabat yang lain yang terkait dengan ini, hadis Abu Darda. Iya, Nabi, jadi Ummu Darda waktu itu Salman Al-Farisi datang ke rumahnya. Ummu Darda sudah berpenampilan ya seperti orang tidak bersuami. Pokoknya karena suaminya tidak butuh lagi dia. Malam sholat, siang berpuasa. Akhirnya dia penampilan seperti orang tidak ada suami. Tidak, ini lagi dirinya. Datang Salman kepadanya, melihat keadaannya. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ya, dia ceritakan bahwa suaminya seperti ini. Dia pas siang beribadah, bahwa malamnya sholat, tidak ada yang butuh pada istri. Maka singkat cerita, kejadian ini diadukan kepada Nabi SAW.
Dan Nabi menjelaskan bahwa Allah itu punya hak. Tapi orang lain juga punya hak. Bahkan Nabi mengatakan istrimu punya hak terhadap dirimu. Bahkan dirimu punya hak. Nah ini Pak, kita selalu dalam fikih ibadah itu. Dalam fikih ada ibadah dulu. Karena harus dahulukan hak Allah. Setelah itu baru hak hamba. Hak sesama. Tetangga, orang lain. Kan kita hidup tidak sendiri. Nggak hidup nggak sendiri. Pasti kita melakukan transaksi jual beli. Sholat di masjid, keluar kita berhubungan dengan orang lain, jual beli atau yang lainnya. Hanya yang disebutkan. Sisi kepentingannya ini kenapa dibahas setelah ibadah baru kita bahas langsung muamalah. Apa hubungannya? Nah itu tadi. Karena kita hidup ini hanya dua saja kita penuhi. Kalau bukan hak Allah, hak hamba. Itu saja dalam hidup. Seperti itu. Allah alam. Belum selesai. Ini kasus dan pas orang pribadi. Kita ingat tadi yang diterangkan dengan hanya kalau banyak saya di Manado, masuk di restoran, ini tapi di Manado, bubur Manado. Lalu campurannya itu dari unsur tapi sudah berbentuk saatnya sudah berbeda untuk lain atau kebutuhan bagaimana harum. Jadi waktu itu sama dengan pertanyaan kita ini Pak Haji. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi, kami turun perang di negeri ahli kitab, apakah boleh kami makan dengan piring mereka? Piring ini bayangkan makanannya. Maksudnya piringnya saja Pak harus nanti begini, apalagi makanannya. Jadi Nabi ditanya, bolehkah kami makan dengan piring mereka? Kata Nabi, kalau tidak dapat yang lain, cuci dan makan. Cuci dan makan. Nah bubur kan Pak nggak bisa kita cuci. Ini piringnya Pak. Ini isyarat. Piringnya saja, bekasnya kita harus cuci. Kalau tidak ada yang lain, kita harus cuci baru kita boleh makan. Di situ piringnya, maka makanannya kalau memang yakin ada haram kita tidak boleh. Iya, cuman sekarang kan kadang sudah dia siapkan berpisah. Cuman kalau memang kita tahu bahwa ada ini campurannya, tidak boleh kita makan. Dan agama kita melarangnya. jual beli secara umum, apakah sah seorang istri mewakili suami sekaligus suami akan melakukan saksi? Kalau suaminya izinkan, sah. Dan itu kalau barang suami, Pak. Kalau barangnya istri, tidak perlu. Dia tetap sah. Cuman kalau dia itu barang bersama atau barangnya suami, terus dia transaksi, melakukan jual beli atas izin dari suaminya, sah. Kan boleh dalam syariat kita Pak jual beli wakil namanya. Jual beli yang diwakilkan transaksinya. Misalnya Pak Haji mau jual sesuatu, boleh kita wakilkan ke orang lain. Itu dalam transaksinya. Yang penting si wakil tidak berbuat kecuali atas izin si pemilik. Masalah naik harga, turun harga harus diizinkan oleh pemilik yang mewakilkannya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bulan Pak Sahari Pak, sebentar. Melakukan jual beli seperti tidak ada yang memanfaatnya.
jual beli sekarang seperti diambil manfaatnya untuk jaga rumah misalnya atau jaga turun. Dan tadi pakai dilarang. Dilarang. Gimana artinya dengan anjing Ustaz? Yang kedua, ini orang-orang juga seperti jual beli tentang kucing itu Ustaz. Kayak kucing persia atau kucing anggora, apakah ini bisa Ustaz atau tidak? Makanya. Baik, Masya. Jadi Pak Syaril bertanya tentang jual beli anjing. Iya, jual beli anjing kita sudah paham kan kalau anjing itu haram dimakan. Nah sekarang yang ditanyakan oleh Pak Syaril, apa hukum menjualnya? Iya, tentang anjing Pak, kita harus bersabar. Hadis yang akan datang. Di pertemuan akan datang kita baca. Dan nanti akan datang naha an samanil kalbi. Nabi melarang dari harga anjing. Itu sabar sedikit Pak Syarif. Jadi ini kan tadi kita baca nomor 767. Nanti hadis tentang anjing itu 769. Berarti 89. Ada satu hadis lagi baru masuk di sini. Jadi sabar sedikit Pak Syarif. Alhamdulillah. Nanti mau kita tanya anjing apa, kucing apa, ada semua. Mau kucing anggara, kucing anggora, semuanya ada. Saya bertanya. Berapa Pak? Baik. Bisa, saya pun sangat. Karena ini sangat penting. Baik. Sampai cuma 5 menit saja. Apa itu? 5 menit waktunya. Ditambah lagi. Kalau banyak ini masih ada 10 menit ditambah lagi. Kalau tinggal 5 menit ditambah lagi. Maksud saya kalau saya tanya Bapak mau berapa, saya tahu ada juga yang lain penasaran tentang ini jual beli. Banyak pertanyaan saya. Sebelum saya bertanya, ada 2 pertanyaan sama saya. Ada pertanyaan saya sendiri. Banyak ini Pak. Saya perkenalkan dulu. Saya mau memperkenalkan dulu seseorang. Sebelum itu saya baca dulu sebuah hadis dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan untuk menolong kebutuhan saudaranya hingga bersungguh-sungguh dalam menolongnya, maka Allah akan menaunginya dengan 75.000 malaikat yang memohonkan rahmat hingga mendoakannya. Apabila pertolongan itu di waktu pagi, maka malaikat menaunginya, mendoakannya sampai sore. Dan jika pertolongan itu di waktu sore, maka malaikat akan menaungi dan mendoakannya sampai pagi. Dan tidaklah ia melangkahkan kaki untuk menolong sesama muslim, kecuali Allah akan menghapus dosa dengannya serta mengangkat derajat untuk. Hadis riwayat Abu Sa'id Ibnu Hibban. Siapa orangnya kira-kira yang saya maksud? Ada di yang duduk di sebelah kirinya beliau. Saya perkenalkan. Ya. Itu yang duduk di sebelah kirinya lagi lurus. Kali kita ayatnya Allah. Dialah yang pertama mendirikan masjid ini. Dan dia yang pertama merintis masjid ini. Dan dialah juga yang pertama merintis pasar di kami. Dia. Ini masjid belum ada bapaknya. Dan dialah yang pertama memberikan nama masjid ini Nurullah. Yang Masjid itu berarti melihat. Manusia tidak bisa melihat. Kita semua tidak bisa melihat kalau tidak bisa melihat. Jadi dia ambil dari Nurullah, dia ambil dari masjid itu apa? Melihat. Kata bahasa bahasa masjid itu melihat. Kalau kamu mau melihat begini, di
sini depannya, karena ini dataran tinggi. Kalau kamu mau lihat berapa kali, di sini. Dan dia yang pertama ketua pengurus masjid Nurullah. Alhamdulillah. Semoga jadi amal jariah. Ada pertanyaan begini. Adinda ini. Ada seorang tokoh di kampung ini. Tokoh. Biasa dia. Ini pertanyaannya, pertanyaan bukan saya. Pertanyaan beliau. Hanya karena beliau itu sama dengan Nabi Musa. Ketika disuruh Allah menghadap kepada Firaun, Nabi Musa mengatakan, Iya Pak, langsung Pak. Pertanyaannya, apakah ada ayatnya, ada hadis yang menurut beliau mengatakan bahwa jangan kita terlalu jujur. Ini tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada kita. Dan kita sebut namanya. Apakah memang ada hadis yang kita terlalu jujur? Itu pertanyaan pertama. Kedua, ada jamaah yang masuk di masjid ini termasuk belum cukup 2 bulan masih. Dia tidak tamat SD menurut pengakuan. Ini kakanda saya 80 tahun. Baru 3 hari masuk di rumahnya ini. Alhamdulillah. Sudah 20 tahun tidak pernah masuk ini. Kenapa? Karena tidak harus tahu. Baru ini hidayah. Begitu dia masuk di masjid 2 orang ini, Anda mengatakan sudah terlambat. Ini pertanyaannya saya Adi. Apakah ada hadisnya? Kalau ada hadisnya, ada ayat yang mengatakan terlambat, ini cantik menit dia tinggalkan tempat. Masya. Coba. Kalau ada masalah apa, selesaikan kisahnya. Sebenarnya gini, kalau masalah apa namanya, kita pernah Pak Haji Rahim juga dulu kan salah. Kalau saya itu sebenarnya masalah internet tak singgung, ada masalah tak sesama jengki bawa kalau ramai orang begini. Iya. Karena ini Pak, terus terang ini ada Ablam, Macini, bahkan ada yang orang terong. Jadi ini kan masalah tak di dalam. Jelas begini, saya bersyukur kita masuk masjid. Dah, sebagaimana juga saya bersyukur teman-teman semuanya masuk masjid. Masalah masuk masjid itu Pak, masjid ini kan rumah Allah. Ya, siapa saja yang masuk, tidak ada dibilang, oh saya sendiri kena boleh masuk. Tidak ada begitu. Maksudnya kita hanya doakan semoga amal jariah itu menjadi amal jariah. Masalah orang bertobat, tidak ada terlambat. Tidak ada orang terlambat. Bertobat itu ya sampai kapanpun kita dibukakan. Iya, masalah ini. Dan mungkin siapa tahu yang kita dengar itu mungkin kadang teman-teman kita itu kadang bercanda dah. Tapi mungkin bercandanya tidak tepat dengan suasana kita. Kan iya, itu masalah kita lah. Saya sebenarnya tidak berani kalau ada masalah antara orang tua, baru saya dibawa-bawa, saya tidak berani. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sendiri tentang jual beli. Ini tahun 1960. Orang tua saya membeli tanah kebun. Karena itu ada bukan. Harganya pada waktu itu 50.000 karena dia beli, kita yang beli ini nelayan. Karena dia beli, dia tahu. Tiba-tiba ada pengumuman, pemotongan uang 10.000 jadi 1.000. Nah ini 50.000 jadi 5.000. Begitu pula Ustaz. Nah, dia tidak mau menerima ini. Keadaan ini. Dia menghadap kepada orang tua saya. Ini saya berpikir. Oh begitu. Begini saya bawa ke kantor pos. Kalau Pak Kantor Pos tidak mau, tidak mau mengerti tentang soal ini, dan mau pergantian uang,
3 hari sebelum itu cepat. Tapi mereka berhal. Kata orang tua saya, kalau memang tidak bisa bukan ini saya serahkan lagi ini. Pertanyaan saya, bagaimana perbuatan? Jelas kalau itu dia belum berpisah, tidak apa-apa. Maksudnya kan Nabi SAW katakan al-bai'an bil khiyar. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya pilihan untuk lanjut atau putus. Itu yang pertama dulu. Kalau masih belum akad, masih baru akad. Tapi kalau sudah akad, kemudian ada cacat atau yang semisal istilahnya, maka itu didamai. Damai boleh saling potong, boleh juga dipatah. Betul. Ini kejadian bahkan sampai meninggal dunia. Ada orang 5 mangganya. Dia berbuat baru sebesar biru. Kalau buat keluar, datang pembeli. Semua beli mangga dulu. Penjualnya ini, yang penjualnya ini yang begitu kira-kira 1-2 bulan datang untuk mana mangganya ini yang sudah dibayar. Tapi apa yang terjadi? Bukan berdua, seperempatnya dan di mana sebenarnya mangga ini? Tidak begini waktu saya. Ya, mau lihat begitu? Ada 2 kali. Tetap tidak mengerti. Terjadi. Dibunuh orang yang punya mangga. Bagaimana hukumnya? Nanti kita ada pembahasan ini hukum jual mangga yang belum nampak kematangannya. Akan datang itu nanti Pak. Dijawab itu pertanyaan oleh penulis, bukan saya. Baik, nanti kita tarik kembali itu berapa ribu tahun yang lalu. Pertanyaan saya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan karena sudah ada, mohon maaf atas banyak kekurangan. Kita nanti ke depan teman-teman yang duluan di depan. Saya ke depan. Karena pembahasan jual beli teman-teman kan pembahasan haji berkurang. Karena mungkin saya belum haji. Ini pembahasan jual beli, karena kemarin pembahasan haji ada yang bilang Ustaz cerita sendiri. Karena saya tidak tahu itu mana Makkah, mana Hajar Aswad, mana ini. Jadi banyak jamaah yang tidak datang karena dia belum mau haji. Ini pembahasan jual beli, jadi banyak yang datang. Mungkin yang duluan ke depan saja dulu nanti. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.